Timnas Indonesia U23 berhasil mencatat sejarah dengan melangkah ke babak semifinal Piala Asia U23. Meski sempat mengalami kekalahan di laga pembuka, tim Garuda Muda berhasil bangkit dengan menampilkan permainan yang memikat. Lalu bagaimana peluang timnas untuk menjuarai turnamen kali ini? Sudah hadir bersama kita analis sepak bola sekaligus jurnalis olahraga TV One, Bagus Priambodo. Selamat pagi, Bung Bagus. Selamat pagi malah. Kita lihat timnas Indonesia saat ini dalam performa yang sangat maksimal. Bagaimana Anda melihat permainan timnas U23 sejauh ini? Ya, ini menarik bahwa kalau kita perhatikan saat laga pertama melawan Qatar, sebenarnya kita melihat, tadi kita mengirakan bahwa Qatar akan jauh unggul atas Indonesia. Tapi di laga malam hari itu saya melihat bahwa secara permainan kita tidak kalah, mungkin Qatar hanya unggul setengah langkah di depan kita gitu ya. Dan cenderung berimbang laga tersebut. Namun pada saat itu kita memang sedikit ceroboh ya di beberapa momen. Dan kemudian Qatar juga somehow diuntungkan dengan beberapa keputusan wasit begitu. Tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa wasit tidak fair ya. Tapi beberapa momen sepertinya Indonesia cukup sial. Dan beberapa skenario sepertinya tidak bisa cukup bagus. Tapi ketika melawan Vietnam, kita laga lawan Australia menurut saya. Australia kita bermain mengejutkan di mana kita bisa membongkar pertahanan rapi dari Australia dan kemudian mencuri gol melalui open play ya, artinya permainan terbuka bukan bola mati. Ini menunjukkan bahwa kemudian Indonesia punya potensi untuk membuat peluang-peluang yang sangat bagus untuk akhirnya menjadikan itu menjadi gol, mengkonversi jadi gol gitu. Dan kemudian berlanjut ketika Indonesia melawan Yordania. Yordania yang memang membutuhkan menang, kemudian bermain sangat terbuka, dan itu berhasil dimanfaatkan oleh pemain kita yang semakin rapi dalam konteks kerjasama antar tim, blocking area semakin rapi, dan kemudian bisa memanfaatkan celah-celah yang dibuka oleh Yordania karena mereka berusaha untuk mencuri kemenangan atas kita. Namun yang mengejutkan adalah ketika melawan Korea Selatan malah. Lawan Korsel, saya sih sebenarnya melihat bahwa kedua tim ini dalam pola permainan itu hampir serupa ya. Tapi saya tidak menyangka kalau kemudian kita betul-betul bisa mengimbangi secara kualitas gitu. Dan kita berhasil unggul terlebih dahulu, 2 gol lewat open play juga. Artinya kualitas serangan kita itu cukup baik. Korsel yang sebelumnya tidak bisa dibobol, susah dibobol, akhirnya kita bobol kan gitu. Dengan cara yang sangat cantik juga gitu. Padahal Korsel tim yang sangat kuat ya, kita tahu sangat dia belum pernah tidak lolos ya. Iya, dia selalu lolos di Olimpiade dan kali ini Indonesia membuat mereka mencatat sejarah, tidak lolos ke Olimpiade. Tidak lolos. Gitu. Iya. Nah, kita kan sudah sampai di semifinal. Ya. Bagaimana Anda melihat kans atau peluang Indonesia untuk bisa sampai ke final dan sekaligus memastikan 1 tiket di Olimpiade Paris? Oke, saya akan jujur kepada kamu malah bahwa memang ini U23 kan belum ada peringkatnya ya, karena U23 itu di berbagai belahan dunia dan under FIFA juga sebenarnya bagian dari timnas senior. Jadi saya akan menggunakan ranking FIFA senior, di mana Indonesia adalah tim terlemah sebenarnya, karena menempati peringkat 138. Sementara Uzbekistan ada di peringkat 64 FIFA. Semifinalis yang lain ada Jepang juga Irak itu juga di peringkat 18 dan juga peringkat 58. Artinya Uzbekistan adalah top tim Asia, ya top tim Asia. Tapi ini adalah pertandingan fase gugur, fase hidup mati. Bagi kebanyakan tim, walaupun judulnya semifinal, ini adalah final. Dan saya pikir semua tim punya peluang yang sama. Jadi saya nggak melihat satu tim lebih unggul dibandingkan tim yang lain, tapi saya pikir ini semifinal karena nggak ada hasil seri kan ya. Jadi Indonesia dan Uzbek sama-sama mengejar kemenangan lewat berbagai macam skenario, 90 menit, 120 menit, dan juga adu penalti. Begitu, jadi imbang, balance. Kita juga lihat bahwa komposisi tim Uzbek ini pemain seniornya cukup banyak ya Mas ya, Mas Bagus. Ya. Ada 8, jadi mungkin bisa dibilang imbang ya kekuatannya. Iya, ya imbang. Karena saya bilang tadi bahwa timnas U23 itu pada dasar adalah timnas B ya, timnas senior B gitu. Jadi saya nggak heran kalau misalnya sebagian besar pemain U23 saat ini di 4 semifinalis itu akan menjadi bagian dari tim senior mereka pada saat Piala Dunia nanti, begitu. Uzbekistan saya pikir yang menarik adalah bagaimana kemudian tim ini bermain juga sangat solid sebagai organisasi gitu ya, sebagai tim sangat bagus. Yang saya agak nggak menyangka bahwa kemudian mereka jarang sekali memainkan bola-bola silang ya. Mereka termasuk tim yang sangat bagus dalam dribble, sangat bagus dalam menyusun serangan lewat tengah gitu. Punya gelandang yang sangat solid dengan 4-2-3-1-nya. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia. Karena lawan kali ini bukan cuma sekedar bagus secara skill, tapi juga bagus secara organisasi gitu. Ya.
Kita juga lihat di partai lainnya ini Ya. bertemu Irak dan Jepang. Yes. Negara dengan reputasi kuat di benua Asia. Bagaimana Bung Bagus melihat kekuatan mereka? Wah, Jepang dan Irak adalah, saya bilang tadi, top tim Asia ya. Mereka sudah pernah berada di level dunia, bukan cuma sekedar Asia. Jepang nomor 1 di Asia, sementara Irak nomor 7 kan. Jadi kita bisa membayangkan, gitu. Ini top rank semua begitu. Gaya bermainnya agak berbeda. Jepang lebih konsisten dengan bola-bola pendeknya dan membangun serangan build up-nya dari belakang ke depan dengan sangat runut ya. Dia jarang sekali memainkan direct pass ke depan. Dia sangat runut, ketika dia buntu dia akan putar. Jadi apa ya? Pergerakan antar pemainnya itu sangat-sangat rapi gitu. Korsel membuktikan cara mereka berhasil menaklukkan Jepang. Ya, nah mungkin ini yang bisa dilakukan oleh Irak ya. Bagaimana pendekatan Korsel bisa dilakukan. Karena pada waktu itu Jepang dibuat mati kutu, nggak bisa bikin gol. Sementara Irak sendiri seperti halnya Iran dan juga khas tim-tim tengah lainnya begitu, mereka sangat kuat dalam dribble, sangat kuat dalam fisik. Nah ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk kemudian mengganggu cara bermain Jepang yang sangat rapat ya. Jadi kalau misalkan Jepang itu dengan cara mainnya itu bisa membuat bola itu mengalir walaupun sempit-sempit ruangannya. Nah, sementara Irak ya ketika mengalahkan Indonesia kita lihat bagaimana mobilitas para pemain juga sangat bagus. Postur yang juga sangat bagus kekar ya, sehingga untuk one on one itu mereka sangat berani. Ya, ini menjadi tantangan juga buat Jepang, apakah mereka akan gampang goyang dengan adu antar pemain itu gitu. Jadi siapapun yang menang di partai ini kekuatannya akan sama. 4 tim ini adalah tim yang sangat solid dan pantas berada di sini. Indonesia walaupun peringkatnya paling rendah dalam konteks FIFA ranking, itu adalah tim yang kemudian setiap pertandingannya selalu step up the game, meningkat terus. Jadi saya pikir nggak bisa kita mengatakan bahwa tim ini lebih rendah kualitasnya, enggak. Semua berada di level yang sama. Baik. Gitu. Nah, Indonesia nanti di semifinal akan tampil dengan tanpa striker, Rafael Ya. Strike itu bagaimana, siapakah yang kira-kira bisa menggantikan posisi dia? Ini menarik karena kemudian saya menilai bahwa Rafael adalah striker yang komplit dan juga punya pendekatan yang berbeda. Cocok dengan apa kemauan Sintayong. Ketika Sintayong datang ke Indonesia 4 tahun yang lalu, saya melihat dia mengubah peran pemain nomor 9 bukan sebagai goal getter saja, tapi juga menjadi penyuplai bola. Dia bisa menutup ruang, dia bisa bertahan. Yang menarik adalah bertahan. Rafael ketika kita menang atas Australia dan juga Yordania, itu sangat bagus ketika dia menutup lubang pertahanan di garis pertahanan lawan. Jadi bola pertama itu dia lawan, itu berhasil dia tutup tuh arah-arahnya. Nah kita penasaran siapa yang bisa. Pemain nomor 9 yang ada, Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta, selama ini bertipikal sebagai goal getter. Namun tentu saja ketika mereka berdua diajak oleh Sintayong masuk di tim ini, artinya mereka juga punya kualitas untuk bisa mengikuti alur permainan daripada timnas saat ini. Ya, jadi saya juga penasaran, apakah kemudian di antara 2 pemain nomor 9 ini akan membuktikan diri dia bisa memainkan peran Rafael yang saya pikir cukup unik, karena Rafael itu dikenal cukup bagus membuka daerah pertahanan lawan, punya skill melindungi bola sangat bagus juga, sehingga susah buat direbut gitu kan ya. Dan dia memiliki keberanian untuk melakukan short pass antar pemain lawan. Atau Sintayong akan membuat pendekatan baru. Ya, artinya dia akan memanfaatkan para striker nomor 9 untuk betul-betul mengganggu bek-bek lawan di kotak penalti. Berarti tapi kandidatnya sudah ketahuan. Saya pikir nomor 9 cuma ada 2 pilihan. Pilihan lain mungkin akan lebih eksperimental, tapi juga menarik ya. Kalau saya membayangkan misalkan tiba-tiba Witan yang sebenarnya secara skill permainan terlihat mirip-mirip begitu ya, walaupun daya jelajah mungkin tidak setinggi Rafael. Apakah dia berani dimainkan sebagai nomor 9 di depan? Atau bagaimana, ini juga menarik. Karena kita juga punya banyak pemain kuat di sebelah kanan yang sangat agresif. Ada Kelly, juga ada Fajar, ada juga Bagas Kava yang masih disimpan sampai sekarang. Baik. Mungkin terakhir nih, Ya. prediksinya seperti biasa. susah banget Kira-kira sudah gini. punya prediksi nggak nih? Tadi saya bilang semuanya 50-50 ya. Termasuk sebagai orang Indonesia kan, saya mesti bela Indonesia lah. Ya tentunya. Oke, Kita harus optimis. Oke, tapi saya pikir timnas harus bermain lebih disiplin lagi, terutama untuk menjaga bloknya, karena para gelandang Uzbekistan itu sangat suka cut in ya, sangat suka cut in dan melakukan operasional akhirnya itu melalui tengah. Artinya bisa jadi ini akan lebih mirip juga dengan Korea. Jadi kalau Indonesia menang itu akan dengan skor tipis. Saya rasa nggak sampai penalti sih, tapi menang tipis lah.
Oke, amin. Gitu malah. Amin, ya. Kita doakan saja. Baik, terima kasih Bang Bagus Priambodo. Kita berharap, kita berdoa yang terbaik untuk timnas kita pada laga besok. Salah satu yang nggak kalah penting adalah kita yang penting adalah menuju Olimpiade. Iya. Ya, menang itu untuk Olimpiade. Ya, kita pastikan Juara bisa bonus. masuk Olimpiade Iya, Paris. gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bang Bagus. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, Kabar Pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.